Pasti akan terjadi semacam krisis awal di pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo nanti, karena Pak Jokowi ada di dalam area remote control terhadap Gibran. Sementara Gibran kehilangan pada akhirnya kemampuan dia untuk tampil sebagai seseorang yang matang, mandiri, karena kasus-kasus yang meliputi keluarga Jokowi hari-hari. Jadi psikologi publik sudah terbentuk bahwa keluarga Jokowi akhirnya jadi semacam, sebut aja satu waktu akan disebut bahwa iya, ada seorang yang namanya Joko Widodo yang merupakan kecelakaan dalam sejarah karena didorong-dorong oleh oligarki, dimewah-mewahkan kesederhanaannya oleh tim sukses atau lembaga survei, lalu akhirnya terlihat aslinya tuh. Lalu mulai dipersoalkan sebetulnya ijazahnya ada apa tidak, sebetulnya anak-anaknya itu money laundering apa tidak, sesungguhnya apa yang terjadi pada orang-orang semacam Pak Pratikno di istana, Pak Muldoko atau Pak Mahfud yang walaupun sudah berpisah, tetapi orang akan melihat mungkin dari Pak Mahfud ada bocoran tentang apa sebenarnya yang terjadi di istana. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk, ya sudah tidak perlu disebut beberapa nama yang seringkali mondar-mandir di studio TV yang ya saya nggak pernah peduli sebetulnya dia mau mendebat saya atau nggak mau mendebat, tapi saya anggap bahwa ini orang-orang yang disuruh untuk menghalangi pikiran oposisi dan hadir terus tapi nggak bisa menawarkan pikiran yang bermutu sehingga diolok-olok juga tuh. Ya ini pasukan talk show lah yang dulu disuruh ngepung saya bahwa kan saya tahu ada perintah bahwa Rocky Gerung itu sebaiknya dihentikan di menit pertama dengan ngeyel, dengan merusak suasana. Tapi kan akhirnya satu-satu membunuh dirinya sendiri itu. Karena tetap saya menganggap bahwa yang saya ucapkan itu betul-betul keinginan saya untuk mengevaluasi politik, bukan pesanan orang untuk mengevaluasi Pak Jokowi, tetapi datang dari kegelisahan saya melihat bahwa kenapa politik Indonesia itu kok dangkal betul ya, perdebatan intelektual tidak ada, kombinasi antara ngeledek dan satire itu dilakukan secara slapstick, bahkan keinginan untuk bertengkar di forum-forum publik, talk show itu berubah menjadi keinginan untuk duel fisik, kan itu menunjukkan pendangkalan dalam politik kita. Jadi kita tahu bahwa Jokowi ada di dalam ujung dari arogansinya, ada di dalam ujung dari pencitraannya, dan kita mulai paham bahwa seseorang yang datang dari gorong-gorong akhirnya harus kembali ke gorong-gorong. Kira-kira itu sinisme yang sedang dibangun oleh masyarakat sipil Indonesia tuh. Jadi sekali lagi kita pesankan pada Presiden Prabowo supaya perhatikan aja kedaulatan rakyat, bahwa suara rakyat itu kadangkala bisa sangat tidak sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo, tetapi itu adalah suara rakyat. Jadi menghormati suara rakyat itu adalah jaminan untuk dimuliakan oleh rakyat pada akhirnya, bukan sebaliknya. Salam akal sehat.